Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk ibu yang mungkin membuka video ini di waktu yang mana. Saya Markus Uskunia, semester 5, kelas A, konsentrasi perencanaan pembangunan daerah. Video ini saya buat demi memenuhi tugas perencanaan pembangunan. Terima kasih ibu. Saya membuat video review tentang materi, arti dan konsep perencanaan wilayah berdasarkan PPT yang sudah Ibu berikan. Baik, subpokok pembahasannya itu arti dan ruang lingkup perencanaan wilayah. Sebelum masuk ke intinya, kita harus tahu dulu apa itu perencanaan. Nah, jadi perencanaan adalah suatu proses perencanaan yang merupakan rangkaian urutan rasional di dalam penyusunan perencanaan. Di sini juga saya mau menjelaskan mantaunya. Jadi itu dari John Douglas. Baik, di sini ada karakteristik perencanaan. Di sini ada 7 karakteristik perencanaan. Yang pertama itu fungsi manajerial, yakni kepegawaian, pengarahan, pengorganisasian, dan juga pengendalian. Yang pertama. Yang kedua itu berorientasi pada tujuan, tindakan alternatif memutuskan beberapa rencana tidak secara tepat. Artinya ini untuk mencegah pengambilan keputusan yang terburu-buru atau belum terlalu tepat. Dan tiga ini pervasif. Pervasif dalam hal ini, pengertian pervasif itu dalam hal ini, perencanaan yang harus bisa turut hadir pada saat seluruh segmen dan dibutuhkan pada semua level dalam organisasi, kumpulan atau perhimpunan itu tersebut. Yang keempat itu proses berkelanjutan. Jadi, dalam proses berkelanjutan ini, rencana itu dibuat dalam kurun waktu tertentu. Misalnya seperti satu bulan atau satu kuartil, bahkan 1 tahun dan lain-lain. Yang kelima itu proses intelektual. Perencanaan adalah suatu proses dari latihan mental yang di dalamnya melibatkan penerapan secara logika, cara berpikir, memperkirakan serta berinovasi. Nah, jadi itu bagian dari yang kelima. Dalam hal ini mencakup pemproyeksian masa depan atau di masa yang akan datang. Hal ini mencakup memproyeksikan masa depan atau memperkirakan masa yang akan datang nanti. Sedangkan yang ketujuh itu mengambil keputusan. Keputusan bisa dibuat terkait pilihan tindakan atau alternatif yang bisa dilakukan guna mencapai tujuan. Artinya, untuk mengambil keputusan itu guna mencapai tujuan itu harus mempertimbangkan 7 hal ini. Jadi, seorang perencanaan itu dia mempunyai karakteristik perencanaan itu untuk mengambil keputusan dalam melakukan suatu perencanaan di suatu kota provinsi, kota kabupaten, maupun wilayah itu sendiri. Selain itu juga perencanaan mempunyai fungsi. Dalam proses pelaksanaannya, pihak manajerial harus mampu menjawab pertanyaan 5W tambah untuk menjawab pertanyaan 5W tambah 1H. Yang dimana what? Apa tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan? Kedua, why? Kenapa hal tersebut menjadi tujuan perusahaan? When? Di mana lokasi yang paling pas untuk mencapai tujuan tersebut? Yang berikut, who? Siapa saja orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan itu? Dan yang terakhir itu, how? Bagaimana cara yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan dalam mencapai tujuan perusahaan itu? Ya, jadi mungkin untuk mendapatkan tujuan dari perencanaan ini, kita bisa menggunakan metode ini 5W tambah 1H ini. Baik, di sini ada tujuan perencanaan dan juga beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, demi memberikan arahan kepada para administrator ataupun non-administrator agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Yang berikut, menghindari atau meminimalisir berbagai potensi terkait adanya tumpang tindih dan pemborosan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Dan yang terakhir itu tujuannya untuk menetapkan suatu standar tertentu yang nantinya harus bisa digunakan dalam bekerja, sehingga akan memudahkan proses pengawasan pemantauan. Jadi, perencanaan wilayah adalah
suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu dengan atau mendaya gunakan berbagai sumber daya yang ada. Di sini juga ada 6 faktor yang mempengaruhi perencanaan tata ruang wilayah. Yang pertama itu adalah penetapan ruang kawasan strategis kota. Yang kedua, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Yang ketiga, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah. 4. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dan yang kelima itu pemanfaatan ruang dan pengendalian manfaat ruang di wilayah. Yang terpenting menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah adalah masyarakat, proses pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Jadi tujuan perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari, dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan baik oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak swasta. Di sini juga ada gambaran kondisi saat ini. Langkah-langkah perencanaan wilayah. Pentingnya perencanaan wilayah. Perencanaan berkaitan dengan sumber daya yang terbatas untuk dimanfaatkan hasilnya secara optimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Jadi pentingnya perencanaan wilayah itu dikuatkan oleh beberapa faktor yang dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama itu potensi wilayah terbatas, kemungkinan tidak dapat diperbanyak atau diperbaharui lagi. Yang kedua, kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, itu kita bisa lihat karena sekarang ini juga kita sudah memasuki era digital 4.0. Jadi semua aktivitas masyarakat itu dimudahkan atau dilakukan dengan bantuan teknologi. Dan bahaya yang ketiga itu kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan sering tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali. Itu contohnya penggunaan lahan yang tidak terencana atau salah dalam perencanaan. Misalnya salah mengambil keputusan dalam satu wilayah. Yang keempat itu lahan dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menopang kehidupannya. Dan yang kelima itu tatanan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian masyarakat di mana kedua hal tersebut saling mempengaruhi. Itu langkah-langkah perencanaan wilayah. Glasson 1974 mengatakan bahwa perencanaan dalam artian umum adalah memecahkan persoalan di masa depan atau di masa yang akan datang. Langkah-langkah dari Glasson itu 9, yaitu pertama, gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan. Diperlakukan kegiatan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder. Yang kedua, tetapkan visi misi tujuan umum, di mana hal yang tercakup di dalamnya harus merupakan kesepakatan bersama sejak awal. Tiga itu, identifikasi pembatasan dan kendala yang sudah ada saat ini maupun diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Artinya, mengetahui masalah-masalah yang dihadapi sekarang, sehingga bisa mencegah kejadiannya di masa yang akan datang atau di masa depan. Yang keempat itu proyeksi berbagai variabel dapat dikendalikan atau non kontrolable, tidak dapat dikendalikan. Yang kelima, tetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, yakni berupa tujuan yang dapat diukur. Keenam, mencari dan mengevaluasi alternatif untuk mencapai sasaran, mencari cara-cara lain untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh itu memilih alternatif terbaik, termasuk menentukan berbagai kegiatan pendukung. Faktor-faktor lain yang bisa mendukung itu dimasukkan juga, atau mencari faktor-faktor pendukung lainnya itu. Yang kedelapan, menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Dan yang terakhir, yang kesembilan itu menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai yang diharapkan. Yang berikut, mengapa perencanaan wilayah diperlukan. Di sini ada potensi wilayah. Jadi seorang perencana itu dia harus melihat di mana letak kelebihan dari wilayah tersebut. Dan yang kedua, kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia. Jadi tidak heran lagi
teknologi itu berpengaruh juga dalam perencanaan pembangunan wilayah saat ini. Dan saat dimana sekarang manusia sudah bergantungan pada teknologi, dimana kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 4.0. Yang berikut kesalahan perencanaan yang sudah ada. Untuk merubah perencanaan yang sudah ada, seorang perencana melihat kembali potensi-potensi wilayah yang ada, sehingga untuk merencanakan tatanan wilayah itu kembali lebih baik, maka seorang perencanaan itu terlebih dahulu pertama-tama melihat potensi-potensi yang ada dalam wilayah tersebut. Yang berikut adanya hubungan saling mempengaruhi antara tatanan wilayah dengan kepribadian masyarakat. Yang berikut potensi wilayah sama dengan aset. Jadi potensi yang ada dalam wilayah tersebut yang akan menjadikan wilayah itu menjadi kaya. Jenis-jenis perencanaan. Yang pertama itu perencanaan fisik versus perencanaan ekonomi. Pada dasarnya, perbedaan ini didasarkan atas isi atau master dari perencanaan. Namun demikian, orang awam terkadang tidak bisa melihat perbedaan antara perencanaan fisik dengan perencanaan ekonomi. Dan yang kedua itu perencanaan alokatif versus perencanaan inovatif. Perbedaan ini didasarkan atas perbedaan visi dan perencanaan tersebut, yaitu antara perencanaan model alokatif dan perencanaan yang bersifat inovatif. Yang ketiga, perencanaan bertujuan jamak versus perencanaan bertujuan tunggal. Perbedaan ini didasarkan atas luas pandang skop yang tercakup, yaitu antara perencanaan bertujuan jamak dan perencanaan tunggal. Yang berikut perencanaan bertujuan jelas versus perencanaan bertujuan laten. Perbedaan ini didasarkan atas konkret atau tidak konkretnya isi rencana tersebut. Yang kelima, perencanaan indikatif versus perencanaan imperatif. Perbedaan ini didasarkan atas ketegasan dari isi perencanaan tersebut dan tingkat kewenangan dari situasi pelaksana. Yang keenam, top-down planning versus bottom-up planning. Yang ketujuh, vertical planning versus horizontal planning. Dan yang terakhir, perencanaan yang melibatkan masyarakat langsung versus perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat langsung. Yang berikut juga ada tingkatan-tingkatan perencanaan wilayah. Yang pertama itu tingkatan perencanaan dan sumber dana. Yang kedua, perencanaan tingkat provinsi. Juga yang ketiga, perencanaan wilayah tingkat kabupaten dan kota. Yang keempat, perencanaan wilayah tingkat kecamatan. Dan terakhir itu perencanaan pada level proyek. Hierarki rencana tata ruang. Rencana tata ruang nasional atau RT-RWN. Yang kedua, strategi dan arahan kebijaksanaan manfaat ruang wilayah negara. Itu mempunyai jangka waktu itu lamanya 25 tahun. Yang berikut rencana struktur tata ruang provinsi atau RT-RP. Penjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara ke wilayah provinsi itu batas jangka waktunya 15 tahun. Sedangkan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota RT-RW kabupaten kota. Penjabaran dari RT-RW provinsi ke strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten atau kota. Batas itu jangka waktunya itu 10 tahun. Sekian video review dari saya tentang materi, arti dan konsep perencanaan wilayah berdasarkan PPT yang sudah Ibu berikan.